Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Cindiana, NIM C1C0181179. Yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI, sebagai dosen pengampung mata kuliah penganggaran. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyusunan anggaran utang dan modal. Jenis utang. Utang terdiri atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang berjangka paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang wasal bayar, kredit modal kerja, dan lainnya. Utang jangka panjang atau utang tak lancar adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain sebagainya. Manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikali dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Mengenai kemampuan membayar utang dapat diketahui dari anggaran kas. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang yang pertama, ekspansi dan struktur modal. Penyusunan anggaran modal terdapat 5, yaitu perusahaan perseorangan, firma, persekutuan, komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Kesimpulannya, utang meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, utang wasel, dan lainnya. Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi. Utang jangka pendek digunakan untuk membelanjai modal kerja atau aset lancar, sedangkan utang jangka panjang digunakan untuk membelanjai aset tak lancar. Belanja aset lancar dan aset tak lancar ini dapat digunakan untuk kegiatan ekspansi, yaitu memperluas kegiatan produksi dan pemasaran untuk meraup laba sebanyak mungkin. Kegiatan ekspansi juga akan memperbesar utang. Struktur modal antara beban usaha dan yang satu dengan beban usaha yang lainnya berbeda. Di Indonesia terkenal beberapa beban usaha, antara lain perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer atau CV, perseorangan terbatas atau PT, dan koperasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.